Diharapkan dari framework ini kita akan mempunyai satu pemahaman yang lengkap bagaimana kemajuan teknologi China itu bisa dicapai. Oke teman-teman, kita lanjutkan eksplorasi untuk mencari jawaban bagaimana China bisa maju. Kita akan seperti memasang puzzle satu persatu. Jadi nanti setiap episode kita memang beneran memasang puzzle. Kemudian kita melihat sampai episode akhir nanti puzzle itu tersusun menjadi suatu gambar yang bisa kita lihat secara utuh. Saya membeli ini dari Taobao, sebuah puzzle yang khusus nanti kita akan rangkai satu persatu ini. Nah, jadi ini puzzle-nya ada 1000 pieces. Jadi nanti kita akan rangkai satu persatu setiap episode, setiap konten nanti satu bagian, seterusnya begitu sampai nanti akhir di episode-episode berikutnya. Terkait dengan itu sebetulnya ada beberapa aspek yang perlu kita diskusikan. Dalam artian begini, sebenarnya kalau kita mengamati kemajuan teknologi China itu di bagian apa kita mau masuk? Ada yang fokus pada konten-konten populer dari teknologi China seperti mobil, kemudian handphone. Kalau saya melihat begini, kalau kita mengejar pada sesuatu yang tren, itu tidak akan ada habisnya dan tidak bisa menjadi satu pelajaran karena itu akan terus berganti. Oleh karena itu, kami melihat lebih dalam. Dan kita mencoba untuk membuat satu framework untuk melihat aspek apa saja yang mempengaruhi atau menjadi pendorong kemajuan dari teknologi China selama ini. Ini adalah gambar dari framework yang kita susun. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi produk, yaitu teknologi apa, produk dari teknologi dari China yang memang unggul di dunia. Kita merefer dari hasil hearing Senat Amerika pada bulan Februari 2025 yang lalu, di mana salah satu pembicara mendiskusikan mengenai 5 teknologi yang memang China sudah unggul di dunia. Mungkin dalam perkembangannya akan ada banyak sekali teknologi-teknologi di mana China juga unggul, karena di dunia semakin terbuka ini tidak seperti zaman dahulu satu negara memonopoli semua teknologi. Kelima produk yang akan kita bahas ini adalah yang pertama, kereta cepat. Kereta cepat ini teknologi China unggul bukan karena dia yang pertama, tetapi lebih di dalam implementasinya mempunyai jalur yang jauh lebih luas dibandingkan negara-negara lain yang lebih dahulu mempunyai teknologi kereta cepat. Saat ini di China itu ada sekitar 45.000 km jaringan kereta cepat. Itu jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang, Eropa, atau Amerika yang sampai sekarang 0 km. Tetapi harus kita garis bawahi bahwa dalam perkembangannya riset-riset mengenai kereta cepat ini juga semakin banyak di negara lain, dan sekarang juga banyak kereta dengan kecepatan mungkin 600 km, 700 bahkan sampai 1000. Tetapi yang diimplementasikan itu tidak ada mengalahkan China. Kalau kita bicara mengenai teknologi kereta cepat, mungkin aspek politis di zaman sekarang lebih besar ya. Dalam artian begini, politisi di seluruh dunia seakan-akan dituntut untuk mengerjakan proyek-proyek yang bersifat nasional, yang mempunyai turnover cepat, jadi cepat menghasilkan. Nah, kereta cepat itu kan tidak bisa semacam itu. Hanya di negara-negara yang seperti China yang mampu dan bisa melakukannya. Meskipun dalam jangka panjang itu akan menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua adalah yang disebut dengan commercial drone. Dalam konteks ini kalau kita tarik lebih luas, commercial drone itu adalah yang disebut sekarang lagi populer istilahnya dengan low altitude economy. Istilah ini memang secara umum, tetapi banyak digunakan merefer pada perkembangan dari perangkat-perangkat drone dan semacamnya yang ada di China.
Perangkat dan semacam ini itu berkembang dari mulai yang dulunya untuk hobi, semacam fotografi dan seterusnya, sekarang berkembang menjadi alat-alat transportasi, seperti taksi terbang, terus kemudian drone untuk logistik dan seterusnya. Low altitude economy sendiri secara definisi adalah semua ekonomi yang berada di bawah ketinggian 1000 meter. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ini di masa depan ini akan dilihat sebagai salah satu unsur kemajuan teknologi dan juga ekonomi. Kemudian teknologi yang ketiga adalah advanced manufacturing dan human robot. Ini di China sangat berkembang dan juga ini menjadi satu landasan atau pilar dari perkembangan manufaktur China. Oke. Kemudian yang keempat, kita akan melihat dari sisi EV atau advanced battery dan juga electric vehicle. Ini sudah jelas. Kemudian yang terakhir kita juga membahas teknologi 5G. Oke, jadi ini kalau kita lihat kembali di gambar, ini adalah yang akan kita bahas. Setelah kita melihat dari produknya tadi, kita juga akan melihat aspek dari consumer atau konsumen dari produk teknologi China. Setidaknya ada 3 yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, market domestiknya sendiri, penduduk 1,5 miliar, tentu bukan suatu hal yang kecil sebagai pendorong untuk kemajuan produksi teknologi tinggi. Kemudian selain dari penduduk domestik juga ada pasar market di luar negeri, di mana ekspor teknologi China juga menjangkau di hampir seluruh penjuru dunia. Oke. Kemudian yang ketiga yang juga penting adalah dengan kekuatan ekonominya, maka China bisa menawarkan produk-produk teknologi dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara lain. Contohnya dengan proyek BRI, yaitu Belt and Road Initiative, yang kemudian mengekspor teknologi China ke negara-negara berkembang lainnya. Oke, ini kalau kita lihat dari framework-nya tadi. Kemudian kalau kita sudah tahu produknya, tentu kita juga ingin tahu perusahaan apa yang memproduksi teknologi tersebut. Nah, dari sini kemudian kita akan melihat bahwa di China itu ada 3 kategori. 2 yang utama, yaitu perusahaan SOE atau perusahaan milik negara, baik yang sentral SOE milik pemerintah pusat maupun lokal SOE yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pemerintah di level provinsi maupun level city ataupun juga kabupaten. Nah, di China jumlah SOE itu banyak sekali. Ada yang mengatakan 150.000 dari 10.300.000, kemudian ada reformasi menjadi lebih sedikit, ada merger dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas bahwa perusahaan-perusahaan SOE itu juga perusahaan yang maju. Karena kalau kita lihat di data tahun 2021, dari 500 perusahaan besar dunia, 500 Forbes itu, 82 itu perusahaan SOE China. Mungkin sekarang lebih meningkat. Oke, selain perusahaan SOE ada juga perusahaan private company, perusahaan swasta, dan satu lagi perusahaan namanya Mingyi Company, yaitu perusahaan yang legalnya swasta tetapi mendapat banyak perlakuan istimewa dari negara, dari pemerintah. Nah, kita akan bahas jenis perusahaan seperti itu, nanti juga bisa menghasilkan produk-produk yang teknologi tinggi yang menjadi pendorong kemajuan teknologi China. Nah, perusahaan bisa berkembang karena ada talent. Berarti kita harus mempelajari juga bagaimana institusi pendidikan di China bisa dalam tanda kutip memproduksi SDM unggul untuk menjadi pilar dari kemajuan teknologi China. Program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah China untuk mendorong kemajuan SDM ini? Strategi apa dan juga trik apa yang dilakukan untuk melakukan kemajuan di bidang SDM ini? Nah, setelah produk company kita turun ke bawah. Perusahaan untuk hidup akan bisa menghasilkan produk teknologi tinggi, tentu perlu tempat. Nah, tempatnya itu kalau di Cina disediakan dalam bentuk industrial park. Kalau kita lihat sejarahnya, industrial park itu dimulai tahun 80-an dengan melakukan Deng Xiaoping waktu itu meluncurkan program Special Economic Zone di 4 daerah pesisir, dari Shenzhen, kemudian Xiamen, kemudian satu lagi Zhuhai, dan satu lagi Shantung. Nah, keempat daerah itu yang mula-mula menjadi special economic zone untuk menarik investor asing mendirikan perusahaan, kemudian lama-lama berkembang, ada trial zone, ada economic, technological development zone, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas, kita akan berkunjung ke beberapa tempat tersebut. Setelah lokasi atau tempat tadi, kemudian kita bertanya,
lokasi yang untuk industrial park itu di China ada banyak tempat, di hampir di seluruh daerah, baik di provinsi maupun di level city. Nah pertanyaannya, bagaimana di tempat yang banyak itu kok mereka bisa seperti bersama-sama, satu visi? Dan juga bagaimana kalau misalkan peraturan keistimewaan di satu industrial zone itu antara pusat dan lokal tabrakan. Nah, untuk menjawab itu berarti kita harus belajar juga mengenai sistem government di China. Terutama government dalam konteks mereka melakukan supervisi atau melakukan pengelolaan untuk teknologi-teknologi tinggi. Nah, jadi kita harus belajar mengenai central government dan hubungannya dengan local government. Bagaimana proses rotasi kepemimpinan di daerah-daerah tersebut. Nah, setelah itu kita turun ke bawah lagi. Selain tadi pemerintah secara umum, juga ada memang institusi yang khusus untuk perencanaan dan seterusnya terhadap produk teknologi. Misalkan dari Kementerian Sains dan Teknologi China. Di China itu nomenklatur menteri itu tidak berubah ulang tahun. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang Ministry of Science and Technology ya tetap ada. Nah, kemudian ada juga institusi yang negara, misalkan seperti CAS atau China Academy of Science, kemudian China Academy Aviation dan seterusnya. Nah, kita akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang khusus dilakukan institusi negara tersebut dalam konteks produksi teknologi tinggi. Oke. Nah, kembali ke framework tadi, setelah kita melihat produk, company, location, government, institusi. Nah, di China yang unik, karena di sana adalah partai tunggal, maka partai pemerintah itu menjadi sangat dominan, termasuk juga di dalam produksi teknologi tinggi ini. Nah, kita harus belajar juga bagaimana partai pemerintah di China itu melakukan perencanaan, melakukan visi dan seterusnya. Termasuk juga yang paling penting adalah kita sebut kader manajemen. Dimana kalau kita lihat di China itu, kalau orang berprestasi itu bisa berpindah. Misalkan dia di GM perusahaan pemerintah, SOE, sukses, kemudian dia beralih menjadi pemimpin partai atau pemimpin lokal. Ada banyak contohnya. Misalkan dari pemimpin institusi penelitian untuk ruang angkasa, karena dia bagus, kemudian dia menjadi wali kota di Shenzhen, kemudian menjadi wakil partai di provinsinya, dan seterusnya. Nah, itu kita lihat karena itu ada keunikan, dan itu sangat berpengaruh dalam proses kemajuan teknologi. Mengapa? Salah satunya begini, kalau misalkan seorang anggota partai itu sukses mengembangkan satu daerah dengan industrial park teknologi tinggi, kemudian dipindah ke daerah yang lebih besar atau ke daerah lain, dia juga akan mengembangkan pola yang sama. Sehingga dengan demikian kemajuan satu daerah bisa ditiru di daerah lain. Oke, kita belajar juga mengenai partai. Kemudian yang terakhir, kita juga tidak boleh melupakan aspek histori. Sebetulnya saya pribadi kalau ngomong histori ini agak gimana, karena histori itu kan seperti takdir ya, yang sudah terjadi. Tetapi dalam konteks ini kita bisa belajar banyak. Karena dengan menggali teknologi-teknologi yang sudah dihasilkan masa lalu, kalau di China kasus ini misalkan penemuan kompas, penemuan mesiu, kemudian penemuan kertas dan seterusnya, itu menjadi pendorong atau inspirasi untuk penemuan-penemuan dewasa ini. Setidaknya itu menjadi penyemangat, oh berarti nenek moyang kita dulu sudah menemukan. Dan di sini kita juga bisa belajar kalau kita bisa menggali nilai-nilai atau teknologi yang dihasilkan oleh nenek moyang kita, itu bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk penemuan di masa mendatang. Nah, diharapkan dari framework ini kita akan mempunyai satu pemahaman yang lengkap bagaimana kemajuan teknologi China itu bisa dicapai. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kembali seperti sebelumnya, kita ada satu puzzle yang akan kita susun nanti satu persatu dalam setiap episode, sehingga nanti kita punya gambaran yang utuh seperti puzzle ini untuk membentuk suatu pemahaman bagaimana teknologi China bisa maju. Nah, kita cukup sekian untuk konten di episode ini. Kita akan lanjutkan di dalam bahasan sesuai dengan framework yang kita buat tadi. Terima kasih.